Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan kita sudah mati buat kita dan Dia sudah bangkit mengalahkan dosa-dosa kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari anak-anak kita bisa bangkit berdiri menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya boleh bangkit berdiri, boleh tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.
firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul A Gift to You. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, bersyukur ya, kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini kembali lagi kita bisa mengikuti ibadah chapel, itu juga semua oleh karena kemurahan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami bisa kembali lagi untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi bekal bagi setiap kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini ada temannya Miss Shirley yang berulang tahun, ya. Miss Shirley memberikan hadiah untuk temannya Miss Shirley. Oh, Miss Shirley mau mengirimkan hadiah ini untuk temannya Miss Shirley, ya. Miss Shirley kirimkan melalui ojek online aja lah ya. Tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat, ya. Oke, tunggu ya. Miss Shirley mau kirim karena rumahnya tidak begitu jauh, tapi tidak boleh datang ke rumahnya. Jadi Miss Shirley harus kirim hadiah ini dulu. Nanti kita lihat bagaimana responnya ketika temannya Miss Shirley yang berulang tahun menerima hadiah, ya. Oke, Miss Shirley kirim dulu. 2,000 years later. Wah, temannya Miss Shirley langsung telepon. Oke. Ya, halo, bagaimana? Kamu sudah menerima hadiah yang saya kirim? Sudah, halo. Wah, saya
senang sekali. Happy birthday ya. Terima kasih. Iya, semoga cocok ya dengan hadiah yang sudah saya pilihkan. Saya pilih hadiah yang paling baik, yang paling cocok buat kamu. Wah, iya, saya senang sekali loh. Ini hadiahnya sangat sekali saya suka. Nanti gunakan dengan baik ya, dipakai dengan sebaik mungkin, dijaga, dirawat dengan sebaik mungkin, karena itu hadiah sangat berharga dan saya mengasihimu, makanya saya memberikannya untukmu, oke? Siap, saya berjanji untuk memakainya dengan baik, merawatnya juga dengan sangat baik, karena ini adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Oke. Ya udah kalau gitu, saya tutup teleponnya ya. Happy birthday sekali lagi ya. God bless you. God bless you too. Oke, nah anak-anak, temannya Miss Shirley sudah menerima hadiahnya dan dia sangat suka dengan hadiah yang Miss Shirley berikan. Nah, karena tadi dia berjanji akan menggunakannya dengan sangat baik, dia berjanji akan menghargai pemberiannya Miss Shirley, maka Miss Shirley hatinya senang sekali ya, karena pemberiannya diterima dengan senang dan juga dihargai. Nah, kalian pernah nggak memberikan hadiah kepada orang yang sangat kalian kasihi? Kepada mama, kepada papa, atau kepada sahabat kalian mungkin? Oh, bagaimana perasaan kalian kalau seandainya hadiah yang kalian berikan itu digunakan dengan baik, terus dipakai, dirawat dengan sangat baik? Wah, tentu senang ya. Berbeda kalau seandainya hadiah yang kita berikan itu tidak dihargai, tidak digunakan dengan baik, tetapi digunakan dengan sembarangan. Wah, pasti hati kita sedih, pasti kecewa ya, karena kita sudah memilih hadiah yang terbaik tapi ternyata tidak dihargai. Pasti itu membuat kita jadi sedih. Nah, anak-anak, dari cerita ini Miss Shirley jadi ingat nih, di dalam satu Alkitab ya, di dalam kitab Roma, Paulus pernah menceritakan tentang ada satu hal yang diberikan kepada manusia, itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apa itu? Kita baca dulu ayat Alkitabnya ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Shirley bacakan, anak-anak dengarkan dengan baik supaya nanti kita tahu apa ya hal berharga itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nih, ayat yang pertama ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, anak-anak, kira-kira sudah bisa mengerti belum ya? Sudah bisa dapat belum? Hal berharga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ya, betul, hidup kita. Ya, Paulus mengingatkan melalui tulisannya di dalam kitab Roma ini bahwa kita sebagai manusia itu diberikan oleh Allah hidup yang sangat berharga. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan hidup itu adalah pemberian Allah yang luar biasa bagi manusia? Ya, karena begini. Sebenarnya kita ini adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman dosa. Ya, hukuman dosa itu adalah maut. Apa itu? Kematian. Nah, seharusnya kita memperoleh hukuman akibat dari perbuatan dosa. Hukumannya adalah kematian kekal. Kematian kekal itu artinya kita terpisah dari Allah. Saat kita meninggal, kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Nah, akan tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, nah, akhirnya masalah dosa, masalah hukuman dosa, kematian kekal,
semua sudah diselesaikan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan akhirnya Yesuslah yang memberikan kehidupan bagi kita umat manusia. Sampai akhirnya kita tidak harus menanggung hukuman dosa kematian kekal itu ya. Kita memperoleh kehidupan dari Allah Bapa melalui Kristus Yesus. Nah, anak-anak, itu artinya apa? Itu artinya hidup yang kita punyai saat ini, kehidupan kita adalah pemberian dari Allah. Hidup yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Wah, itu adalah pemberian yang sangat berharga. Nah, sama seperti tadi ketika Miss Shirley memberikan barang berharga kepada temannya Miss Shirley, kalau diterima dan digunakan dengan baik, dihargai, hatinya Miss Shirley juga senang. Kalian juga pasti begitu. Kalau memberikan sesuatu yang berharga, terus digunakan dengan baik, dihargai, pasti hati kalian juga senang. Begitu juga dengan Tuhan Allah. Ketika Tuhan Allah memberikan kehidupan bagi kita umat manusia, itu artinya kita punya tanggung jawab yang besar untuk menggunakan hidup kita dengan sebaik mungkin. Ya, dengan cara apa? Mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, di dalam Roma 12 ayat yang kedua tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, maksudnya apa ya itu ya? Maksudnya adalah kita harus menggunakan hidup kita seturut dengan firman-Nya Tuhan. Ya, kita harus berani tampil berbeda dengan kehidupan dunia ini, karena kita ini adalah anaknya Tuhan. Ya, hidup kita miliknya Allah, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup untuk Tuhan? Bagaimana caranya supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus, sehingga hati dan pikiran kita bisa dikendalikan oleh Tuhan Yesus, dan melalui hal tersebut membuat kita mampu untuk bertindak sesuai dengan firman-Nya Tuhan, ya. Jadi anak-anak, bagaimana caranya kita bisa living for Christ? Yang pertama adalah ingat, mempersembahkan hati dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus. Terus yang kedua adalah mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga setiap tindakan kita, setiap apapun yang kita lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya nih ya, saat kita mengikuti belajar online. Nah, kalian belajar dari rumah, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan waktu kita untuk memuliakan Tuhan melalui belajar online? Wah, kita bisa mengikuti peraturannya dengan baik, ya kan? Kita bisa menggunakan waktu kita dengan sangat baik, bersyukur masih bisa belajar online. Kita bisa bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Saat kita mau mengikuti tes, kita bisa mengikutinya dengan hati yang jujur. Nah, sebentar lagi ya kalian akan mengikuti Meet Academic Checkpoint. Yuk, kita bisa menggunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara mengerjakan setiap tes dengan hati yang jujur. Tidak boleh menyontek, ya. Jadi kita bisa hidup memuliakan Tuhan, hidup bagi Allah. Karena hidup yang kita miliki adalah pemberian dari Allah, maka dari itu kita mau menggunakan untuk kemuliaan nama Allah. Ya, kita mau mempersembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama
Tuhan, sehingga kita anak-anak Trimulia bisa menjadi anak Tuhan yang dapat menjadi berkat dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semua kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa Michelle sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua dan semakin memotivasi kita untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Pimpin kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk pembelajaran hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan semangat bagi kami dan juga fokus kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah chapel kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku menang bersama